Ya, PKB menggelar Ijtima Ulama Nusantara dalam 2 hari. Bagaimana ijtima ini akan mempengaruhi dinamika politik jelang pemilu dan pilpres? Kami akan membahasnya bersama analis politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin. Selamat malam Kang Ujang. Selamat malam Mbak Eva, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ujang, apa saja catatan Anda soal Ijtima Ulama Nusantara ini? Apakah memang bisa digambarkan ini semacam ajang menggalang dukungan? Ya, kita tahu ya bahwa besar KB itu ulama. Jadi ulama dan santri itu pokok. Jadi kalau elitnya itu kiai, para kiai. Yang kedua yaitu ya yang level bawahnya santri. Nah, dua kekuatan inilah sebenarnya yang menjadi ya basis dari dukungan atau kekuatan dari PKB itu sendiri. Oleh karena itu, Ijtima Ulama Nusantara yang dilakukan oleh PKB ini bagian daripada memperkuat konsolidasi bukan hanya di kalangan internal PKB, tetapi juga di kalangan para pendukungnya. Jadi saya melihat ya ini pemanasan lah, pemanasan bahwa kelihatannya PKB ya ready, siap untuk bisa mengikuti pemilu 2024 terkait pemilu maupun terkait dengan pilpres. Tapi memang persoalannya nanti kan akan ada uji publik. Uji publik itu ya kita melihat misalkan ketika Cak Imin ingin menjadi capres ataupun mau menjadi cawapres, bukan hanya perlu dukungan ulama, tapi juga perlu dukungan publik. Nah, dukungan publik itu dibutuhkan dengan simbol-simbol ya, dengan fakta-fakta atau dengan dukungan ya terkait dengan elektabilitas. Jadi parameter atau indikator capres cawapres ya disukai atau tidak oleh publik, oleh masyarakat ya elektabilitas. Jadi saya melihat ya ini pemanasan awal PKB untuk konsolidasi internal sekaligus juga ya ingin memantapkan kelihatannya bahwa ingin juga atau punya harapan atau punya keinginan menjadi capres maupun cawapres di Pilpres 2024 nanti. Oke, Kang Ujang, artinya memang Ijtima Ulama ini tidak akan mempengaruhi secara signifikan begitu ya dinamika politik, terutama soal Pilpres begitu. Ya kan ada banyak kelompok di NU ya. Ya tentu ada yang struktural PKB, ada di struktural U, ada juga di grassroots NU. Nah, kita lihat ke depan hubungan antara PBNU dengan PKB seperti apa. Apakah masih tegang seperti saat ini ataukah sudah mencair? Itu juga menjadi penting. Karena bagaimanapun PKB itu lahir dari NU. Nah, sekarang kan hubungannya sedikit kurang bagus, kurang baik, ya perlu diperbaiki. Nah, kalau ke depan misalkan PKB bisa merangkul PBNU, lalu bisa merangkul ulama-ulama dari NU, ya ini bisa menjadi sebuah kekuatan. Tetapi kalau jalan masing-masing, jalan sendiri-sendiri, misalkan Cak Imin mau menjadi capres maupun cawapres, tapi di saat yang sama misalkan tanda petik ya NU-nya mendukung Ganjar, mendukung Puan atau mendukung yang lain, misalnya ini contoh saja. Ya sangat rugi, sangat akan terpecah gitu di internal NU sendiri. Oke, nah di dalam ijtima ini kan sebetulnya kita dengar kiai dan ulama menargetkan agar PKB menempati posisi ketiga dalam pemilihan umum 2024 nanti. Bahkan kita dengar mantan ketum PKB Alwi Syihab juga mengarahkan warga Nahdien untuk memilih PKB. Ini menarik untuk dicermati karena di satu sisi ketum PBNU sudah menegaskan agar NU jangan dijadikan alat politik. Bagaimana menurut Anda? Sulit memisahkan NU dengan politik saat ini. Kita lihat minggu depan tuh akan ada jalan sehat itu. PBNU ya Jokowi, Pak Ganjar, Pak Erick Thohir di Solo. Itu kan menandakan ya walaupun dikemas dengan jalan sehat, itu kan sudah masuk ke wilayah politik sebenarnya. Jadi saya melihat walaupun pernyataan Pak Kiai Yahya Stakuf ya sebagai ketua umum PBNU mengatakan akan memisahkan, menjaga jarak dari politik, tapi kelihatannya tetap akan masuk ke wilayah politik. Tadi saya melihat ada jadwal jalan sehat itu ya akan dihadiri 50.000 masa Nahdien di Solo kalau nggak salah minggu depan. Itu kan masuk bagian pada irisan-irisan politik gitu. Ya mestinya memang harus menjaga jarak. Itu sudah dilakukan oleh Muhammadiyah. Artinya seperti Muhammadiyah menjaga jarak, karena memang NU pengawal kalangan bangsa ini bukan masuk wilayah politik,
yang pragmatis, yang itu tentu merugikan bagi NU sendiri. Kita berharap memang NU menjaga jarak agar apa? Agar kekuatan NU sebagai gerakan moral, gerakan sosial, gitu, gerakan amal gitu. Untuk apa? Untuk menjaga bangsa ini. Ketika apa? Ketika kekuasaan itu salah jalan, ketika kekuasaan salah arah, ya maka NU yang harusnya menjewer, mengawasi, mengontrol gitu. Karena kita saat ini ya sulit kepada parlemen gitu, sulit kita membutuhkan ataupun mendapatkan dukungan dari parlemen untuk menjadi pihak yang bisa mengkritik Jokowi atau pemerintah. Oleh karena itu ya konsep oposisinya hari ini ya ada pada ormas, ada pada buruh, ada pada mahasiswa, ada pada rakyat yang sesungguhnya parlementer. Ini tidak bagus dan tidak sehat. Mestinya ya kalau ada kritik, ada oposisi ya adanya di parlemen. Tapi kita melihat ke depan, kita lihat saja apakah nanti NU bisa menjaga jarak ataukah memang masuk lagi ke wilayah kekuasaan yang sifatnya pragmatis dan merugikan pada NU sendiri. Oke, karena kita masih belum melihat faktanya ada jarak antara NU kemudian dengan politik. Kalau kita bicara ijtima ulama lagi, apakah menurut Anda ini akan mempengaruhi arah suara warga Nahdien nanti di pemilu dan juga pilpres? Ya, kita ini kan kalau secara teori masih patronase ya, patron kain. Jadi ya santri masih mengikuti kiai, bawahan masih mengikuti atasan, karyawan masih mengikuti bos gitu loh. Ya oleh karena itu ya itu yang gunakan juga dalam konsep politik. Nah makanya PKB yang menggunakan ulama, menggunakan kiai ya untuk tadi menggalang dukungan untuk konteksnya pileg maupun pilpres. Ya kalau ulamanya bergerak ya di PKB, kalau ulamanya bersatu ya bisa saja suara PKB itu akan naik. Tetapi kalau ulamanya tadi misal berseteru di internal, tadi tidak dengan PKB dan beda pendapat, itu yang akan merugikan. Oleh karena itu kita akan uji ke depan. Apakah memang mereka itu solid, ulama dengan PKB-nya, ataukah NU juga dengan solid tidak? Karena soliditas keduanya saling mendukung itu menjadi penting. Kalau tidak ya tentu akan sulit PKB untuk bisa meraih targetnya sebagai partai yang katakanlah bisa menjadi partai dua besar ya. Oleh karena itu ya kalau solid bisa-bisa saja. Kan begini, suara NU itu kan banyak ya. Cuma kan PKB itu mendapatkan suara berapa kalau nggak salah 12 juta atau 14 juta. Tolong kalau saya salah dikoreksi. Jadi mestinya ya harus digaspol lagi untuk bisa mendapatkan dukungan dari basis masa NU sendiri. Karena basis sosial dari PKB itu adalah ya kalangan Nahdien. Nah, kalau kalangan Nahdien ulama. Nah kalau ulamanya bisa dipegang, kalau ulamanya bisa nyaman, mendukung PKB ya hal yang tidak mungkin kalau PKB bisa ya naik suaranya begitu. Oke, kalau kemudian bicara dukungan, kalau dukungan Wapres menurut Anda signifikan atau tidak? Karena kita lihat di Istimewa Ulama Nusantara ini Wapres Ma'ruf Amin bicara soal Capres, Cawapres, mengatakan bahwa dia sudah tua, tidak akan ikut dalam kandidasi dan mengirim sinyalemen soal Gus Imin yang katanya tokoh muda begitu. Gimana Anda melihatnya, Kang Ujang? Ya memang hari ini kan ada dua ya tokoh NU itu ya. Artinya gini, ada yang dari struktural partai ya Cak Imin kalau bicara struktural. Tapi juga ada juga yang basisnya basis di luar PKB, artinya yang non struktural. Dan non struktural itu ya bisa ada dan tokoh-tokoh lain yang akan bisa diajukan. Ya seperti ketua PBNU sendiri, kalau misalnya di Cawapres kan bisa saja. Dan dalam sejarah kita kan ketua PBNU pernah menjadi Cawapres. Zaman Bu Megawati dulu kan pernah menjadi Pak Kiai Haji Muzadi pernah menjadi cawapresnya Ibu Megawati. Oleh karena itu ya saya melihat tergantung ke depan kalau ada endorse dari Pak Ma'ruf Amin ya, dari Wapres Republik Indonesia Pak Ma'ruf Amin kepada Cak Imin, ya mungkin dorongan moral ya agar Cak Imin kerja keras, kalau punya keinginan, kalau punya cita-cita, kalau tujuan ya harus ikhtiar yang maksimal, baik dalam konteks sebagai capres maupun cawapres. Tapi saya melihatnya begini Mbak Eva, kalau untuk capres berat, cawapres pun sebenarnya berat. Tapi ya kan ada istilah di NU itu gini, usul fikih. Ma la yudraku kulu, la yudraku kulu. Kalau tidak dapat capresnya ya cawapresnya gitu loh. Nah, kalau tidak dapat cawapresnya ya dapat menterinya lah. Ya dapat menko lah kira-kira seperti itu. Ya biasa, itu adalah pilihan-pilihan nanti yang akan
dimainkan atau akan dilakukan oleh PKB atau oleh Cak Imin, apakah nanti bisa mendapatkan dukungan dari rakyat, masuk apakah dapat dukungan dari Pak Jokowi. Gitu. Oke, kalau kemudian kita bicara sosok Gus Imin, ketum PKB, dia juga sudah mulai mengirimkan sinyal mengatakan agar di-endorse presiden dalam pilpres. Nah ini bagaimana menerjemahkannya? Ini apakah kepercayaan dirinya atau justru sebaliknya? Ya, karena tadi kita sudah tayangkan ya, melihat tayangan dari CNN ya, bahwa Pak Jokowi beberapa kali mengendorse tokoh-tokoh atau figur-figur yang ya selama ini akan maju menjadi capres maupun cawapres. Ya tentu Cak Imin punya harapan gitu kepada Pak Jokowi, punya keinginan, dan itu hal yang wajar, hal yang biasa dari seorang politisi, karena endorse Pak Jokowi itu begitu penting. Bagaimanapun beliau kepala negara, kepala pemerintahan, masih punya telunjuk, masih punya kekuasaan. Jangan lupa pilpres kita itu di 14 Februari 2024, sedangkan Pak Jokowi itu di tanggal 10 Oktober 2024. Masih panjang, beliau selesai saja, artinya ketika pilpres dilaksanakan, ketika pilpres terselenggara, Pak Jokowi masih punya kekuatan, masih punya infrastruktur negara, tanda petik ya, untuk bisa memenangkan capres-cawapres tertentu. Oleh karena itu Cak Imin paham dan tahu persis itu, maka perlu dukungan dan endorse dari Pak Jokowi. Semua capres-cawapres yang ada hari ini semuanya minta dukungan. Tanpa terkecuali semuanya minta dukungan, termasuk Cak Imin itu. Karena para politisi paham, kita juga paham bahwa dukungan itu penting. Apalagi kalau dukungannya dukungan yang nyata, kan dukungan-dukungan yang kamuflase begitu. Kan dukungan itu ada dua, dukungan yang di depan padahal bohong, tapi ada juga dukungan yang memang betul-betul nyata. Ya kita lihat saja nanti kita kemana arah dukungan Pak Jokowi itu. Dan endorse Pak Jokowi itu penting bagi capres-cawapres termasuk bagi Cak Imin. Oke, terlepas dari endorse dari Pak Jokowi, menurut Anda bagaimana sebenarnya prediksi kekuatan PKB di pemilu dan pilpres? Bagaimana juga dengan nasib koalisi bersama Gerindra? Apakah ini masih terlihat solid karena Gus Imin dalam Istimewa Ulama menyatakan ini ingin menyalip Gerindra jadi nomor 2? Ya menarik Mbak, saya sudah dapat info ya bahwa PKB melakukan survei internal. Mereka melakukan survei internal, tentu mereka yang tahu survei itu. Yang kedua yang saya baca adalah terkait dengan koalisi dengan Gerindra. Ini sudah akan bercerai kelihatannya. Saya dapat info Pak Prabowo itu nggak mau cawapresnya Cak Imin. Ya Cak Imin kan marah, Imin nggak mau. Kan bagi Cak Imin harga mati dong kalau cawapres itu. Kalau berkoalisi dengan saya, gitu, dengan PKB, dengan Gerindra, bersama Gerindra ya cawapresnya pilihannya ya hanya satu, yaitu Cak Imin. Ketika Prabowo tidak mau, tidak suka ya tadi Cak Imin ya harus lari, harus tadi menyindir Gerindra ya bahwa ingin dua besar dan ingin menyalip Gerindra itu karena langkah-langkah kekecewaan pada Prabowo dan Gerindra yang sampai hari ini memang kelihatannya mohon maaf ya tidak berminat dengan cawapresnya Cak Imin. Oleh karena itu Cak Imin itu ucapan sebenarnya ucapan yang nyindir tapi halus. Ucapan kemarahan tapi dikemukakan dengan cara yang santai, yang halus begitu. Jadi saya melihat masa depan koalisi PKB dengan Gerindra itu hari ini sedang nggak baik-baik saja. Sedang dalam tekanan, sedang dalam ya konflik lah, kira-kira seperti itu. Oke, kalau kemudian koalisi Indonesia Kebangkitan Indonesia Raya ini terancam tidak solid, Gus Imin ini menargetkan 100 kursi dan tadi ya posisi kedua pada pemilu 2024. Nah, apa yang kemudian harus dilakukan PKB untuk mencapai target itu? Ya tidak lain dan yang harus dilakukan adalah bagaimana konsolidasi internal dulu. Tuntas dulu konsolidasi, maka tadi ada Istimewa Ulama Nusantara, merapatkan barisan di antara para ulama, karena ulama ini basisnya jelas, dukungannya juga jelas. Masyarakat banyak mendukung ulama, fatwa-fatwa ulama diikuti oleh santri-santrinya, oleh publik juga oleh masyarakat. Itu udah benar. Kedua ya konsolidasikan basis masa dukungan di bawah, di grassroots, agar memang bisa memilih PKB. Ya kerja-kerja caleg sebenarnya Mbak Eva. Jadi kerja-kerja calegnya didorong gaspol agar mati-matian memang untuk membesarkan KB dan agar caleg-caleg di masing-masing dapil itu terpilih agar mendapatkan suara yang terbanyak. Kalau
sistem pemilunya sistem proporsional terbuka seperti saat ini. Jadi ya saya melihat dorongan untuk menaikkan elektabilitas atau menaikkan suara partai ya salah satunya adalah untuk atau mendorong caleg-calegnya untuk bekerja keras, menaikkan suara partai termasuk suara calegnya masing-masing. Kalau itu dilakukan ya bisa saja menyalip Gerindra gitu. Tapi kalau ya tentu di lapangan kan banyak dinamikanya, banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu kita lihat apakah memang mampu Cak Imin membawa PKB mendapatkan 100 kursi atau tidak. Ya mungkin naik suaranya, tapi saya melihat untuk 100 kursi agak berat. Oke, tapi kalau Anda melihat hasil Istimewa Ulama Nusantara ini lebih kepada pemilu begitu ya, dan tidak terlalu ambisius untuk pilpres kalau begitu? Ya bisa saja. Pertama tadi ada dua hal sebenarnya yang saya baca. Pertama untuk pemilu, untuk pileg ya. Bisa jadi PKB ingin menyalip Gerindra. Karena tadi Gerindra tidak mau presnya Cak Imin ya akhirnya Cak Imin membalas lah. Karena kalau bisa kita kalahkan Gerindra kan begitu. Yang kedua di sisi yang lain ketika Cak Imin mengatakan ingin mendapatkan endorse Jokowi sebagai capres cawapres, itu juga PKB punya keinginan atau Cak Imin juga punya keinginan menjadi capres maupun cawapres. Tetapi memang dalam situasi saat ini, dalam pilpres kali ini agak sulit, agak berat tadi. Menjadi capres berat, menjadi cawapres pun berat. Tadi termasuk Prabowo pun kelihatannya tidak mau dengan Cak Imin. Tergantung dari saat ini kepada Cak Imin. Apakah Cak Imin mampu membranding dirinya untuk bisa menaikkan elektabilitasnya? Nah kalau itu bisa dilakukan ya bisa saja dia punya kan untuk bisa menjadi cawapres agar bisa dilirik orang lain. Saat yang sama memang membutuhkan dukungan atau endorse dari Pak Jokowi tadi, karena Jokowi itu presiden, telunjuknya kuat, powernya masih kuat, dibutuhkan oleh Cak Imin. Makanya Cak Imin paham itu dan dukungan itu ya perlu diperoleh oleh Jokowi. Karena kalau tidak diperoleh ya untuk bisa menjadi capres maupun cawapres. Baiklah, kita akan lihat sama-sama ke depannya bagaimana strategi dan juga langkah-langkah yang dilakukan oleh PKB tentunya apakah kemudian target yang ditetapkan dalam Istimewa Ulama Nusantara ini akan tercapai di pemilu 2024. Kita akan lihat sama-sama ya. Kang Ujang Komarudin, analis politik dari Universitas Al-Azhar. Terima kasih atas ulasannya pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, sama-sama Mbak Eva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah pro kontra permainan lato-lato, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil justru mengajak anak-anak di Tasikmalaya, Jawa Barat bermain lato-lato. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami.